Halo semuanya, apa kabar? Bertemu kembali di Ananda Omes Channel. Ya, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Mas, keliru kayaknya Mas. Ini kan channel gua. Ini channel siapa ya? Channel gua, bro. Salah channel. Mohon maaf, santai. Oke, silakan kalau begitu, Mas. Ini biasa kan presenter. Iya. Hawanya ingin menguasai. Waduh, Nggak bisa kalau ini ada yang harus belajar nih, harus belajar dari Omes nih. Guys, jadi ini welcome to my channel Setiawan Minarto. Gua dengan bintang tamu spesial hari ini. Biasanya interview businessman. Ini kali ini aktor, presenter top, dan juga biker, entrepreneur. Hari ini bajunya mismatch. Saya pakai baju ginian, outfitnya Omes santai. Oke. Nah, Tadi ada yang kurang, profesi sedot WC. oh, Saya juga servis AC. Pokoknya Oke. semua lah aja lah, palu gada. Oke. Apa lu mau gua ada. kalau Omes, kalau ini biasanya kalau celana pendekan, sepedaan gini ada dua arti biasanya. Artinya nggak ada job, jadi sepedaan tiap hari, atau podcast Masnya sukses, jadi tajir sekarang nyantai. Udah yang mana Mes? Ya. Jadi banyak teman-teman, lu nggak syuting lagi, udah nggak syuting lagi. Sebetulnya programnya masih ada, Ya. karena kan kayak The Voice itu syutingnya mundur. Ada The Voice, ada The Voice Kids, terus ada program-program yang reguler gitu kan. Cuman kan ya kebayang aja The Voice kayak gimana audisinya, ribuan orang, kayak gimana penontonnya, gimana ngevote-nya. Jadi kita mundur semua, dan dari situ kayaknya gue langsung. Ini kayaknya momentum yang tepat deh. Gue totally hampir 1,5 sampai 2 bulan Nganggur di rumah. di rumah. Dan itu pilihan. Oke. Dan kita milih karena memang Keluarga ya. urusan keluarga, ada istri memang ada sakit bawaan. Tidak boleh Jadi gue nggak mau betul. Jadi gue nggak mau sebagai carrier ya. Jadi ya pilihan keluarga yang sangat saya cintai gitu. Jadi mau ada tawaran Ramadan kemarin, Tetap ya, masih ya pandemi. Ramadan, terus ada program baru juga. Waktu itu ya pilihannya mungkin ya untuk kesehatan dulu deh, karena memang ada faktor lain gitu. Terus setelah dari situ di rumah aja, kan kita jadi mikir ya, kayaknya kita harus mulai fokus ke bisnis yang sudah berjalan. Akhirnya, udah deh ngobrol sama istri, ngobrol sama manajemen. Gue mau nge-switch ya. Gue pemasukan mau at least 60-70% dari bisnis. 30% dari syuting. Tanpa mengurangi syuting. Jadi nanti misalkan syutingnya ada 3 program, 4 program tetap. Cuman bisnis harus lebih gede berarti gitu. Oh, itu bagus. Itu gua pikir bijaksana lah. Soalnya kalau yang lu nggak ada source income yang lain, bahaya juga kan, jobnya hilang semua kan. Nah, gitu. Apalagi kan banyak orang bilangnya kalau artis tuh ya pemasukannya itu doang gitu. Cuman kan kadang ada yang suka memang tampil dengan bisnisnya, ada yang memang suka di belakang aja gitu. Mes, itu sebelum kita bahas lagi ya, itu kan menarik podcast Mas kan. Kalau boleh mulai dari awal dikit dah, perjalanan karir lu. Lu kan gua taunya lu ya, sebenarnya dari kakek-kakek narsis. Kakek narsis itu favorit dah. Gua sama Bini pasti nonton itu lucu lah, ya kakek narsis. Tapi sebelumnya, lu kan topnya mulai dari Extravaganza. Itu apa perjalanan karir lu boleh dibilang dari situ loh sebelumnya? Betul banget, itu dari Extravaganza, benar-benar dari Extravaganza. Karena sebelumnya cuman mahasiswa biasa. Benar-benar ya di Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi. Waktu itu udah mau skripsi, terus tiba-tiba teman-teman tuh, ada audisi Extravaganza nih. Jadi buat teman-teman di luar sana yang bilang ajang pencarian bakat adalah settingan, big no. Karena saya hasil ngantri dari ribuan orang berangkat dari subuh gitu. Seniat itu
sama teman-teman. Saking nganggurnya mahasiswa. Jadi bukan nggak bisa bilang, oh ya gampang Mas, good looking, pinter ngomong udah pasti sukses, nggak bisa. Enggak. Kan bahkan ada yang begini, oh titipan orang TV. Oh ini saudaranya. Oh makanya langsung masuk. Kalau enggak emang diundang gitu. Nggak benar ya? Mungkin ada yang begitu karena kan ada scouting ya. Jadi udah tahu yang apalagi sekarang. Orang udah bisa mulai dari sosial medianya masing-masing, YouTube, Instagram. Kalau dulu apa gitu kan. Makanya kita benar-benar ikutan ngantri. Lolos di Bandung, lolos ke Jakarta, lolos Indonesia, menang. Masuklah di Extravaganza. Extravaganza bagi gua kayak ini ya, di Amerika Saturday Night Live lah. Saturday Night Live. Tempat orang-orang gila kumpul di situ ya. Yes, jadi itu salah satu bentuk komedi baru, enggak komedi baru sih. Setelah mungkin biasanya tradisional ludruk, ketoprak gitu kan. Sri Mulat kayak gitu, kalau enggak kayak Warkop, Betawi, Lenong kayak gitu, tiba-tiba muncul scripted comedy. Itu karena script. Tapi Mas, lu sewaktu sekolah emang mikir gua mau jadi aktor, gua mau jadi presenter atau enggak? Enggak sama sekali sih sebetulnya. Sama sekali. Cuman gua ngehnya tuh adalah pas gua mudik tuh, gua kan asli dari Sukabumi, ketemu guru SD. Guru SD almarhumah tuh, SD gua kelas 1. Pas ketemu sama beliau ngomong, Mes, kamu inget gak pas ditanya waktu kecil cita-cita mau jadi apa? Apa Bu, astronot? Kapan sih dokter, tentara? Itu kan umum ya. Ternyata almarhumah tuh masih ingat. Aktor. Kamu doang yang ditanya cita-cita pengen jadi artis. Hebat. Dari kecil udah tahu tapi lu nggak lupa. Waduh. Kayaknya itu sudah tertuliskan dalam suratan takdir. Mantap. Jadi artis deh gitu. Tapi beneran lu memang pernah tulis gitu? Pernah? Jadi ditanya kan siapa yang mau jadi pilot? Saya kelas 1. Masa inget gitu kan? Siapa mau jadi tentara umum lah? Astronot, polisi. Artis kamu pengen jadi apa? Kok nggak ngangkat tangan? Pengen jadi artis. Wah, ternyata dari situ ya. Jadi gitu. takdir fate tuh ada ya, lo percaya itu ya? Karena, yes. Ya. Gue sangat percaya dengan hal itu karena ya ngucap tapi kejadian gitu. Iya, bagus dah. Dari Extravaganza lalu lu ke kakek narsis. Dari Extravaganza itu ke Insert. Insert. Oke. Presenter ya? Ya. Terus Indonesia Mencari Bakat. Ya kakek narsis. Sempet sih iseng ngitung total program yang pernah gua bawakan. Dan tidak bintang tamu ya, nggak disebutin bintang tamunya. Lebih dari 30-40 program. Gila. Yang gue sempet iseng aja ngedata ini. 30-40 program. Wow. Kalau boleh flashback Mas, dari antara ini yang paling berkesan apa dari 30-40 program itu? Ya. Yang berkesan pasti mau nggak mau sih Extravaganza ya. Awal karir banget dan sampai sekarang sama semua program bersahabat. Salah satunya Insert, bahkan saya sekarang berbisnis dengan teman-teman saya di Insert. Tapi Extravaganza itu dari dulu salah satu grup WhatsApp, grup WA yang aktif dari dulu. Dan mereka ke gua tuh menganggapnya si bungsu. Karena kan paling kecil. Masuk ke Extravaganza. Jadi kayak adek. Gitu. Jadi emang udah kayak keluarga sih. Kita sering kumpul bareng, bawa anak-anak. Gak ada rencana terusin tuh. Itu kan heboh banget waktu itu ya. Ya, dulu sih sempat dibikin. New Extravaganza. Sorry. New Extravaganza. Yang ikut anak lamanya cuman gua. Yes, New Extravaganza 1 cuman gua, sisanya ada Astrid Tiar, terus ada banyak pemain-pemain baru dengan karakter-karakter yang sama. Ada Amingnya, ada Ronnie Dozernya. Kayak di film itu ya, ada Bebek Betutu atau apa? Bukan ya? Bukan, itu reuni. Itu reuni Extravaganza, kita bikin film. Bisnis bareng, kita bikin film. Gak laku. Nggak laku atau laku? Enggak. Terus gua nonton loh, lu mau lucu juga. Nonton ya? Iya, nonton. Terima kasih yang sudah nonton. Nah, terus bikin Extravaganza nggak laku.
Cuman 2 episode apa 5 episode. Aduh. Emang susah ternyata. Ya. Chemistry-nya mungkin lain atau gimana atau berubah shifting? Sebetulnya kalau kayak di program TV ya mungkin kayak album. Ya. Album musisi. Ya. Album comeback tuh kan. Ya susah ya. Ya. Kalau dibikin terlalu gini over. Ya. Kalau kurang, aku nggak sebagus album yang dulu. Ya kan? Ganti personil apalagi. Ya. Misalkan siapa reunian ganti personil, enggak, rasanya beda. Nah itu mungkin tantangannya dan mungkin belum berhasil. Iya. Mungkin belum berhasil tapi lu banyak ke lainnya juga, gua lihat kan. Ya. Dari situ lu kayaknya lebih heavy ke presenter ya akhir-akhir itu ya. Ya. Jadi gua itu termasuk orang yang berstrategi. Kan bikin talent management sendiri juga, namanya Anom. Oke. Anom Talent Management. Okay. Ananda Omes guys. Anom, Narsis. Gue bikin talent management karena belajar. Gue pernah 2 kali ditipu. Oh ya, ditipu dalam bisnis atau? Manajer. Oh. Dibawa kabur. Oh. Wow. Dibawa kabur, bawa merit. Sebelum merit itu. Waduh. Mau merit, gak ada duit. Wih. Jual mobil, jual ini, uangnya hilang. Oh. Gitu. Terus kenapa lu percaya ke manajer lalu dia manage semuanya? Ya, jadi gue tuh dulu ya biasa anak baru, umur masih belasan tahun masuk dunia TV, terus dapat duit, ya kan, terus ya masih muda lah 20 awal, gue tuh nggak bisa nabung orangnya, jadi kayak nitip dong ke manajer, pokoknya gue nitip, gue mau beli rumah buat nyokap dulu tuh gitu, nitip, pengen beli rumah buat nyokap, dipakai investasi bodong. Oh, oke. Blas. Okay. Dan dia tapi tanggung jawab. Dia ganti pakai rumahnya. Oh, ya oke. Tapi kan malas. Iya. Walaupun kita mau beli rumah, nggak cocok kan? Pakai rumah yang nipu kita. Itu pengen kita jual. Ngejual rumah berapa tahun gitu kan. Kayak gitu. Tapi akhirnya ya udahlah baikan lah. Toh dia tanggung jawab. Oke. Enggak. Saya seperti keledai. Jatuh lagi. Aduh. Karena percaya oke, gue nabung lagi, gue mau merit. Orang yang sama lagi? Ya, tapi beda tim. Oh, karena itu manajemen, orang itunya gue udah nggak mau lah. Tapi manajemennya masih. Kejadian lagi. Ketipu lagi. Pas mau merit, udah mau bayar itu ini, duit gue mana? Belum cair nih dari TV. Iya, emosi dong. Terus udah deket juga sama teman-teman finance-nya apa segala macam. Langsung japri. Aduh gimana sih, lu kan tahu gue mau merit, cairin dong duit gue. Udah kok, maksud lu? Udah lunas semua. Hah? Semua? Udah, yang terakhir aja lu syuting minggu lalu udah gue cairin. Serius lu? Serius? Ketipu lagi ya? Gila, ketipu lagi. Kayaknya masih nyangkut duitnya ada berapa ratus lagi. Gila. Tapi gitu. Lu dari situ belajar apa Mas dari situ Mas? Dari situ gue belajar untuk bikin manajemen sendiri. Jadi bikin itu bukan manajemen lu juga, bukan? Beda. Itu gue ikut ke manajemen orang, ya kan? Akhirnya dari situ kayaknya ada satu sistem yang salah, gitu. Dan udahlah, manajernya keluarga sendiri. Yang baru ini kan? Yang baru, kakak sama adek itu nyokap. Nyokap dulu tuh memang mau gue pengen gue minta. Ini belum pernah cerita nih ke siapapun yang ketipu. Eksklusif. Bener, yang ketipu ini gue belum pernah cerita sama sekali. Eksklusif banget nih. Nyokap itu nggak pernah ngebolehin kita bisnis bareng. Kita itu artinya apa? Adik kakak. Bertiga kan. Kenapa? Takut ribut. Ya. Karena duit. Nyokap bilang dari awal masuk Extravaganza, gue kan minta teteh aja lah yang megang, ya kan? Kata nyokap nggak boleh. Apapun yang berhubungan dengan uang, kadang nggak ada istilah keluarga. Betul. Kan bokap teman, udah nggak ada kan. Tinggal nyokap, jimat kita bertiga. Jadi kita kompak banget tuh. Pas kejadian 2 kali ketipu, nyokap yang ngomong langsung. Oh ya? Saudara kamu abis, kasihan dia. Udah capek kerja, nggak ada duitnya, nggak ada hasilnya, dibawa kabur orang. Kakak gue tuh udah levelnya GM kali ya di perusahaannya, dia kan wanita karir. Adek gue pun sudah settle di pekerjaannya. Nyokap, kalian bantuin saudara. Dan yang gue bahagia, kakak gue resign.
Oh, resign. Adek resign. Khusus bantu buat manajemen Ya. ini. Wow. Udah yuk, kita harus support satu keluarga ini. Kasihan nih kelimpungan ya. Ya kayak orang gila juga lah. Orang mau kawin gak ada duit. Ya kan, semua mobil, motor, ya udah jual-jualin yang ada. Oke, jadi waktu merit 2012. Yes. 2012 itu lo jual-jual mobil, motor, semua aja aset. Iya. Karena mereka sih yang ngambil duit, ngomongnya sih bertanggung jawab. Cuman kan nyicil. Lah kawinan kita nggak bisa nyicil ya. Gedung kan harus cash. Iya. Hard Rock kalau nggak salah ya waktu itu. Hard Rock ya, Kemang ya. Bukan apa? Hard Rock. Namanya dulu Rolling Stone. Rolling Stone Kemang. Iya. Masalahnya, saya itu menikah resepsi 3 kali. Oh, bisa 3 kali. Itu baru tahu juga nih, kenapa? 4 bahkan sebetulnya. Oh, bisa. Istri kan dia lahir besar di Sorowako. Ada tambang nikel terbesar itu kan. Orang tuanya memang di pertambangan. Terus tapi dia besar sekolah di Surabaya. Keluarganya tuh pada pindah ke Surabaya. Gue keluarga di Sukabumi dan Bandung. Teman-teman di Jakarta. Jadi waktu itu nikahan kan akad nikah tuh atau di Masjid Agung di Surabaya. Kan teman-teman banyak yang datang pengen lihat akad. Pas akad aja kita udah kayak resepsi. Karena kita sewa ballroom yang di seberangnya tuh untuk teman-teman yang sengaja datang untuk akad. Itu satu. Malamnya kita di hotel. Ya kan memang garden party di Surabaya. Garden party itu resepsinya lah. Kita bawa semua keluarga besar. Gue sampai sewain bis buat keluarga besar dijadiin wisata sekalian study tour. Jadi pada ke Prambanan dulu sebelum ke Surabaya. Ya biarkan keluarga juga ikut seneng lah gitu. Abis itu kan berarti 2 kali itu di Surabaya. Ya pagi-paginya syukuran lah, malamnya resepsi. Terus di Jakarta gue bikin di Rolling Stone. Itu memang teman-teman. Dan itu kan emang bikin konser. Iya, ada YouTube-nya itu. Ada di YouTube, makanya sebenarnya aku punya YouTube dari 8 tahun yang lalu, guys. YouTube channel ya. Iya. Cuman memang konsepnya waktu itu di akhir videonya gue ngomong buat anak dan cucuku, kalau kalian kangen sama kakek, sama orang tua kalian, pengen tahu gimana pernikahan orang tua kalian, nonton YouTube channel ini. Iya. Itu 8 tahun yang lalu. Itu ada White Shoes and the Couples Company, Efek Rumah Kaca, The Milo, Indo Beatbox, Pure Saturday. Emang konser. Gitu. Terus satu lagi resepsi di Sorowako. Gitu. Gila, 4 kali ya? 4 kali kurang lebihnya. Jadi memang secara pribadi cukup berasa ya. Walaupun alhamdulillah banyak dibantu mertua. Makasih papa, mama. Ya kan, tapi mertua Surabaya sekarang. Mertua Surabaya. Oh, dari mana? Jemur ya? Rungkut. Oh iya. Ya Medoan situ. Di situ karena memang istriku kan kuliahnya di daerah situ juga. Jadi dia beli rumah di situ. Begitu. Nah, jadi belok dikit nih. Kita kalau tadi karir nih belok dikit ke keluarga, karena kalau gua lihat sih di Instagram lu atau apa, lu kan keluarga ini penting banget kayaknya ya. Iya. Jadi lu kayaknya orangnya Sabtu Minggu sudah off dah untuk pribadi sama keluarga, betul ya? Iya. Ada rencana tambah lagi kan? Ada embun langit kan? Ada rencana tambah lagi nggak? Tadinya sempet yang ketiga kita mau bikin namanya Asep ya. Asep. Asep. Tapi kan kalau Sunda Asep. Oh, Asep. Kalau orang Sunda Asep. Kalau orang lain bacanya Asep, kan udah embun langit Asep. Enggak. Ya kalau gua orangnya sih mau aja, cuman kan pabriknya nggak mau. Oh iya sama. Jadi ada polis line gitu di pabrik. Jadi pas mau kita ketok, wah nggak bisa lewat kita. Oh ya udah. Jadi cuman ngetok doang. Iya ngetok doang. Iya. Jadi guys kalau mau bantuin nego nih dengan Mbak Ayu. Silakan. Karena memang pertahanannya kuat sekali ya. Wah. Jadi mungkin istri saya itu bisa dibilang Menteri Keuangan, sekaligus Menteri Pertahanan. Oh oke. Pertahanannya kuat sekali untuk anak ketiga ya. Udah pasang KB tanpa bilang ke suaminya. Jadi udah lahiran, terus ngecek pas pulang, aku udah pasang KB ya. Apa gimana? Lah aku nggak tahu. Ya, aku udah pasang KB. Oke.
2 anak cukup. Cukup. Jadi kepada BKKBN jika ingin mengangkat saya menjadi duta besar, duta BKKBN, keluarga berencana kami siap. Waduh. Nah ini guys, jadi Omes nih kalau gua kenal dia ya, otaknya juga muter terus nih untuk bisnis nih. Tapi bagusnya dia itu bagusnya dan jengkelnya juga kalau di WhatsApp paling lama sedunia jawabnya mungkin berjam-jam. Tapi gua mulai ngerti, berteman sama dia mulai ngerti karena kalau di penyakitnya kita semua termasuk saya sendiri, gua sendiri, kadang-kadang kalau meeting sama orang itu kadang mesti ngecek WhatsApp segala macam. Kalau Omes gua lihat orangnya presence, jadi hadir di situ juga, lagi motoran atau lagi ketemu teman-teman ya fokus di situ, nggak ngutik-ngutik yang lain. Itu bagusnya Omes kalau gua lihat. Ya. Betul. Mas, gua ngomong keluarga, sebenarnya kura-kura itu usaha lu atau untuk mainan anak-anak atau gimana sih? Kura-kura. Gua baru lihat di Sampai YouTube bikin akun Instagramnya Anandayu Tortoises. Anandayu. Kan Ananda Omes, Dian Ayu. Oh, di-support Jadi istri kita kan? dibilangnya The Anandayu. Kalau kura-kura sih sebetulnya kita ada satu kura-kura yang bareng sama kita udah 9 tahun. Oke. Jadi itu hadiah anniversary zaman masih pacaran dulu. Oh, oke. Berarti lu sudah mulai dari dulu ya? Ya, cuman nggak fokus aja. Cuman gara-gara kemarin kan di rumah aja. Iya. Terus orang semua kayaknya nyari kesibukan. Iya. Motoran nggak bisa, ya kan? Apa di rumah? Makanya nih kayaknya 2 yang laku dah. Cupang sama kura-kura dah. Oh, yang main cupang rame gila yang main cupang. Asli. Nah, sama kura-kura akhirnya gua main kura-kura. Terus orangnya tuh gue tuh emang seneng ngecek semua e-commerce, sosial media, pokoknya harus murah aja. Gue nggak pernah mau beli barang mahal, harus murah aja. Sampailah belasan kura-kura, gitu. Terus kata istri, kebanyakan nih gini. Terus aduh kebanyakan nih, jual aja deh. Titip ke teman penjual kura-kura. Lah kok ada untungnya? Iya. Lah kok cuan? Beli 2.500.000 dijual 8 juta. Beli 5 juta dijual 15 juta. Masa? Kan harganya gini terus, hobi. Ya kan kalau kita belanjanya belinya pas belum naik. Jadi masih personal bukan dari pedagang, di kolektor yang emang di rumah mungkin jual kura-kura. Lah kok ada duitnya? Ngobrol lah dengan teman-teman pedagang dan teman-teman penjual ini. Gimana sih kalau masukin kura-kura bisa? Bisa. Ngimport kura-kura bisa? Bisa. Sistemnya gimana? Bisa PO? Bisa. Waduh, PO enak banget ya. Kita beli, barang belum datang, udah habis. Iya. Akhirnya main ke situ. Waduh. Dan Instagramnya tadi apa? Anandayu Tortoise. Tapi sebetulnya saya nggak pernah ngomong saya dagang. Cuman saya suka kura-kura. Cuman kan yang teman-teman yang majunya ya pedagang kura-kura. Kalau dari semua ini, satu yang menurut gua Omes ini passionate banget dan spend waktunya banyak di sana adalah Tigrehood. Bener nggak ya, Mas? Kalau yang jiwa lu ya kayaknya. Ya, kalau Tigrehood itu kan ya sama kayak kura-kura ya, passion diturunin jadi bisnis, suka. Ternyata ada duitnya, kenapa nggak dibisnisin? Gitu. Dan ya salah satunya si Tigrehood ini. Iya. Karena lu kayaknya banyak spend waktu di situ ya. Lu desain tempatnya sendiri semuanya ya. Iya. Kalau itu tuh kayak playground sendiri kali ya. Sampai ngegambarnya, bikin desain untuk Tigrehoodnya, sampai ke gue tuh rutin sebulan 2 kali VM, visual merchandising. Ngatur tempat, layouting segala macam sendiri. Maksudnya ya sama anak-anak ya. Sama anak-anak toko. Ya, jadi mindahin ini, naruh apa, gue pengen ada dingdong konsep begini karena seneng aja gitu. Ada rencana kembangin nggak, Mas? Selain di satu pusat di sini, ada rencana kembangin ke lain nggak? Belum. Pastinya ada sih. Dulu kan sempat kita buka di Bali. Sekarang juga ada beberapa request ya teman-teman ini yang di Bali lagi. Ayo dong buka lagi segala macam. Cuman sebetulnya kan kemarin gue lagi fokus kebagi lah karena syuting juga. Gitu. Kalau sekarang kan gue akan kembali mulai bisnis. Gitu kan semuanya gue mau mulai bisnis. Jadi akhirnya kembali lagi ke Tigrehood. Sekarang develop lagi ada beberapa bilangin nggak ya? Bilangin dikit dah. Iya. Kita akan kolaborasi dengan salah satu brand Jepang dan lagi intensif banget sekarang kita lagi ngobrol desain segala macem. Dan nah itu ada deh. Nanti pokoknya ada semua produknya. Ada teman-teman kita di Jepang. Jadi kita by email
dan ternyata cocok. Ya. Akhirnya ya mungkin kita akan segera ngeluarin produk kolaborasi itu. Wah, mantap. Gitu. Ya. Tigre Hood ini sebenarnya lo juga punya misi bawa brand lokal ya Mas ya mestinya ya? Ya. Ya. Jadi memang ada kurang lebih 40 brand lokal yang tergabung yang ada di Tigre Hood, dan memang kita ya kurasi pribadi, emang japri pribadi, ada yang temen-temen juga gitu kan. Kalau konsep Tigre Hood sendiri kan pengen kayak di Tigre Hood tuh tanda kutip ya, brand lokalnya nggak murah-murah amat. Iya. Gitu. Helm lokal 1.700.000. Ya. Helm lokal tuh 200.000, 300.000 juga ada. Gitu. Cincin lokal kayak gini. Ya, 700.000. Iya. 50.000 juga ada. Iya. Gitu. Cuman spiritnya itu adalah ada kisah di balik brand ini. Ada kisah di balik produk ini. Jadi lu pakainya tuh bangganya karena kisahnya. Jadi kita tuh sama teman-teman udah nggak, ayo pakai produk lokal, enggak. Tapi story-nya harus ada. Iya, jadi memang ya produk lokal keren. Iya, tapi so what ya? Iya, gitu emang keren kok, gitu. Kenapa? Mahal. Ya emang coba pegang bahannya, bagus banget ya, mahal dong gitu intinya. Iya. 40 brandan ya? Kurang lebih 40 brand dari ya kota-kota besar di Indonesia. Oke. Ini yang dari Tigre Hood yang lu paling terkenal, kemudian lu juga setelah Tigre Hood buat motorbike ya? Ya, bisa ceritain motorbike itu sebenarnya konsepnya apa sih? Motorbike itu ya social movement ya. Jadi karena sering touring, apalagi dari dulu dari zaman kuliah sering touring sendiri sampai pacaran gitu kan. Touring sendiri tuh ternyata suka kadang ada cerita miring. Apalagi kalau gua kan sering datang ke event-event motor segala macam gitu, suka kalau di jalan, Mas, lu lewat mana? Lewat sini. Hati-hati tuh di jalan sini ada yang nyebarin oli. Kita kalau sendirian sih ngeri. Lu lewat mana? Lewat sini. Hati-hati tuh ada yang naruh pasir. Loh kok kenapa ya? Kenapa sih? Tadi katanya ada yang nyerempet, tapi cabut. Berarti ada miskomunikasi kayaknya nih gitu. Makanya gue kepikiran kayaknya ada, kenapa ya semua orang negative thinking, terutama motor-motor besar. Toh sebetulnya sama saja kok semua motor, gimana yang bawanya gitu. Akhirnya tercetuslah, kayaknya bikin motorbike kan, motorbike kita plesetin bahasa Indonesia, motorbike gitu. Akhirnya ngajak temen-temen, konsultasi sama Om Indro Warkop, Om kita mau bikin gini-gini, ya udah gitu, bikin aja, jalanin. Apa misi lo? Misinya sih di pendidikan, karena menurut kita ada persepsi salah. Ya kesehatan, masalah sosial, masalah kriminal. Salah satu jalan keluarnya pendidikan. Betul. Ketika pendidikannya tinggi ya walaupun tinggi banget tapi orangnya begini sih koruptor mungkin ya. Cuman at least kesehatan, masalah sosial dengan pendidikan yang tinggi mereka bisa merubah itu semua. Makanya kita konsepnya itu adalah melewati kota-kota yang kita lewati itu kita berhenti untuk mengajar. Disponsori waktu itu ya sama disponsori sama salah satu provider gitu. Terus juga yang terakhir kemarin disponsori sama salah satu BUMN juga. Apa namanya? Tapi yang gue dengar waktu itu lu bilang yang sama artis-artis luar belum jadi ya? Artis luar yang buat radio. Harusnya sebelum kemarin. Pandemi. Sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi ini kita udah menyiapkan sesuatu. Spesial. Harusnya datang tuh yang si abang-abang itu, cuman dia udah nggak bisa udah. Nggak bisa? Ya gini kondisinya. Tapi masih bisa riding nggak? Lu masih rencana riding bareng nggak ini kondisi gini? Ada sesuatu yang lagi kita siapin untuk si motorbike di 2020 ini. Tapi Mas, kalau gue lihat ya di luar juga ya, ada sepeda, ada motor itu masih booming loh, karena riding di luar itu lebih sehat sebenarnya ketimbang di dalam kantor juga kan sebenarnya expose kena sinar matahari kan bagus sebenarnya itu. Betul. Ya apa namanya? Ya apalagi sekarang kan sepeda juga kan. Berarti lu sebentar lagi buat sepeda bike kali. Udah ada tuh kayaknya tadi Instagram. Soalnya ada yang nge-mention sepeda bike. Sudah ada. Cuman kalau kita mundur, ada teman gue yang bilang dia bertahan sampai sekarang punya
clothing, distro gitu. Kalau nggak salah sekarang sudah ada 30-40 cabang di seluruh Indonesia. Wow. Dia teman seperjuangan dari awal. Dia ngingetin waktu tahun 98 kerusuhan sama tahun 2007 kemarin ya, sempat ada yang badai ekonomi juga. Iya, ada juga ya. Akhirnya salah satu, walaupun sekarang mungkin berbeda ya kalau ngelihat artikel dan lain sebagainya. Salah satu pilar pertahanan ekonomi Indonesia tahun 98 adalah UMKM. Iya pasti. Ya kan? Karena tidak dipengaruhi dolar, tidak dipengaruhi import dan lain sebagainya. Akhirnya pembelinya pun lokal. Itu yang membuat bertahan. Makanya dia clothingnya bertahan terus sampai sekarang. Dan intinya kalau dia ngasih saran waktu itu, kita harus bertahan dengan realistis. Ya, mungkin ini bisa sampaikan juga teman-teman. Kita harus bertahan dengan realistis. Sejauh mana kita bisa bertahan, yang bisa melewati ini dan tetap bertahan, yakinlah akan menjadi pemenang. Pasti. Itu karena kan berguguran. Pasti. Tapi harus realistis. Iya. Sejauh mana? Atau kalau saran, buat modul bisnis yang ya kita adaptif. Iya. Gitu ya, kayak sekarang webinar. Iya. Kita punya kelas offline. Iya. Gimana? Berarti harus punya teknologinya dong. Iya. Ya kan, tim digitalnya harus kuat dong. Iya. Sekarang mudah banget kita belajar. Iya. YouTube itu adalah buku. Iya. Google itu adalah buku. Iya. Tinggal googling semua sudah gitu kan. Yes. Iya. Kayak bikin Instagram live. Iya. Orang kan bikin Instagram live selesai. Ternyata Instagram live itu bisa dibikin sedemikian rupa supaya menarik. Iya. Bisa dibikin backgroundnya atau apanya gitu. Iya. Jadi kita ditantang untuk adaptif. Iya. Gitu sih. Yang ini teman-teman, kalau gua melihat Omes ini adaptifnya benar tuh. Jadi teman-teman mungkin dari yang artis yang dari satu mengandalkan satu bidang aja, mungkin sekarang lagi kesulitan. Tapi Omes ini dengan sengaja udah create something yang beda. Kalau kita lihat banyak YouTuber, gua nayangin ini karena gua senang aja, senang belajar dari teman-teman termasuk Omes ini. Nah, gua lihat dia ini booming satu hal, yang lainnya sudah susah payah, dia malah booming dari sisi orang yang lain nggak cover nih, podcast. Yes. Nah, bisa cerita nggak podcast Mas? Kalian nomor 1 di Asia? Ya, Asia Tenggara. Asia Tenggara? Yes. Wow. Gimana Mas ceritanya Mas? Jadi lo sengaja waktu tadi kan nyambung ke awal ya? Ya itulah. Ya kita nggak pernah tahu sih 2020 bakal kejadian kayak begini. Betul. Cuma di tahun 2019 saat semua teman-teman, ayo dong bikin YouTube. Bukan nggak mau tapi gimana ya? Gue tuh orangnya kan selalu mikirin gimana ya konsep atau apa gitu kan. Cuman akhirnya pernah ngobrol sama satu temen, podcast bakal pecah loh. Podcast, bahkan gue pun nggak tahu, podcast apaan sih? Podcast tuh gini-gini. Akhirnya, itu tadi ada Google, ada YouTube. Lo belajar dari situ. Belajar dari situ apa sih? Oh, bakal booming di 2020. Oh gimana ya? Podcast tuh gini. Terus kalau YouTube ada monetize, ada AdSense. Di podcast nggak ada. Oh berarti kita harus bikin modul bisnis baru. Modul bisnis barunya gimana? Oh mungkin kita harus bertahan dari sponsor. Gimana kita dapat sponsor? Berarti kita harus punya traffic. Yang kita jual itu kan data dan angka. Berapa banyak pendengar kita, demografi. Nah itu buat teman-teman. Mungkin ini sharing juga ya. Kita tuh menjual data. Kalau sekarang demografi, data tuh bukan berarti data pribadi ya. Supaya si sponsor tuh tahu ini segmennya tepat gak saya untuk di situ. Akhirnya di 2019 ngajakin juga bareng sama teman-teman juga, Surya Insomnia, Imam Darto sama Angga Enggok. Yuk bikin yuk. Gimana nih? Konsep awalnya kita nyampah aja. Apa yang nggak lu bisa keluarin di TV, apa yang nggak bisa lu keluarin di radio. Kebetulan semuanya TV personality dan radio personality. Yuk kita bikin. Yuk nyampah. Keluar. Akhirnya mungkin diterima dengan baik sama masyarakat karena kita tulus, nggak dibuat-buat Ya, maaf ya kita kayak ngomong anjing lo, setan lo, itu obrolan teman. Jadi yang dengerin kayak ngelihat temen lagi ngobrol. Pertama gua dengerin, gua berasa kayak di mobil dengerin orang-orang lagi ngobrol. Iya lagi ngobrol. Jadi kayak temen aja ngobrol. Gitu suasana yang kita bangun. Dan awalnya kita ngetokin sponsor. Artinya, nyari sponsor. Karena apa? Karena pas ngetok aja podcast apaan ya? Pasti. Pasti. Podcast tuh kayak gimana sih? Kita harus ngedukasi. Akhirnya kita edukasi, podcast tuh begini, ini traffic kita, ini gini-gini, ini begini. Jadi pesaing radio sebenarnya ya, malah lebih pesaing TV juga ya, karena kita nyetir dengerin podcast. Nah itu, dan segmentasi podcast itu lebih jelas. Segmentasinya apa buat yang nggak tahu?
Yang download Spotify udah ketahuan siapa yang download Spotify. Iya. Gak semua orang download Spotify. Iya. Pendengar kita 70% menggunakan iPhone. Segmentasinya berbeda. Ya kan? Iya. Terus usianya, demografi usianya, Iya. background pengguna iPhone pasti sudah berbeda. Iya. Pekerjaannya apa? Iya. Itu kan demografi yang sudah pasti. Iya, iya, iya. Usianya 22 sampai 35. Makanya yang pertama masuk ke kita KPR. Oh, oke. Karena 2235 Iya, iya. KPR milenial. Iya, iya. Orang pertama mau beli rumah, Iya. KPR jalan keluarnya. Iya, iya. Itu pecah telurnya kita. Di season 2 sampai akhirnya ada salah satu provider yang membeli 10 episode kita. Wow. Gitu. Di episode 2 yang luar biasa ada 2 bank BUMN. Langsung. Wow. Dalam satu season. Total kurang lebih ada 15-an sponsor yang masuk di season 2. Wah, makanya lu sepedaan terus ya, Mas ya? Ya itu. Tapi cuman mungkin kalau yang lain seneng mengumbar. Kalau kita belum. Kalau kita menyimpan. enggak. Apa? Ini kalau teman-teman yang suka dengerin podcast Mas sebenarnya udah tahu. Apa itu? Ada salah satu teman kita Angga Enggok namanya. Oke. Ya kan, dia sahabat gue dari lama. Ya. Dia menjadi manajer juga sekarang, personal manager gitu. Apa namanya? Kalau bercandain anak podcast Mas, Enggok aja sekarang belinya Brompton. Oh, waduh. Sekarang dia lagi bangun rumah. Oh, oke. Udah bikin RAB segala macam. Oke. Gokil di podcast Mas gitu. Oh, kita Ganti begitu ya? mobil, luar biasa lah sahabat kita ini. Waduh. Gitu, tapi ya alhamdulillah, ternyata strategi kita di situ, investasi kita di situ menghasilkan dan strategi bisnisnya berjalan dan sekarang kita lagi bikin modul bisnis baru. Ya, lu kembangin ya satu keluarga podcast ya kayaknya. Yes, kita bikin namanya Podcast Mas Asian Network. Podcast Mas Asian Network. Asian Apa Network. Jadi kita bikin, kalau yang lain bikin podcast management. Ya. Kalau kita bukan. Apa itu? Network management. Artinya? Jadi setiap podcast sudah punya manajernya masing-masing. Oh, tapi gitu. mereka tidak tahu bagaimana cara menjual podcastnya. Oke. Kami sudah punya modul bisnisnya. Wow, oke. Dan kayak tadi sponsor, provider satu masuk. Ya. Yang satu kemarin itu ada 2 provider yang Berebut. mau masuk. Ya. Coba kalau kita kemarin kan kita belum. Akhirnya kita harus bikin ini. Oke. Ketika ini nggak bisa masuk, at least masuk ke keluarga kita. Waduh, orang kiri kanan masuk semua ya. Iya. Oke. Itu sih ya intinya berstrategi. Bahkan lebih dari itu ada yang sedang kita persiapkan. Aduh, Ngomong nggak ya? Ngomong nggak ya? Ngomong dah. Ngomong ya? Ya, harus dong promosi. Harus dong. Iya. Doakan kami akan bersinergi dengan salah satu perusahaan internasional. Oh, waduh. Gitu. Podcastnya? Perusahaannya. Oh, waduh, tambah tajir ini. Amin, amin. Dia minta doanya dari semua. Ya gara-gara yang dengerin podcast Mas. Iya, iya. Thank you banget dan mudah-mudahan sih ya itu tadi kita nggak habis kreatifnya. Ya, sama kan? Iya, teman-teman yang YouTube. Iya, iya. Kan kita konten kreator. Iya, iya. Ininya tetap harus fresh walaupun tetap bisnis jalan tapi apa ya? Tetap tulus gitu ngasih konten-kontennya. Jadi buat teman-teman juga nggak mesti harus YouTube ya. Bisa juga sukses di podcast ya. Banyak sosial media, Instagram, Twitter. Teman-teman yang lagi nonton sekarang jauh angkatannya sama kita dulu. Ya. Kita harus ke Jakarta Ya. untuk Sekarang mengadu nasib jadi public figure misalkan sekarang di rumah bisa buat juga. dimanapun jadi selebgram. Ada TikTok. Iya, TikTok Kita lagi. bikin TikTok yang kreatif gitu kan. Iya. Terus kalau boleh sharing kayak podcast gitu. Bang, gue bikin podcast. Tolong dong. Gue tuh sering banget ngasih saran gitu buat teman-teman. Gue di daerah nih, gimana ya bikin podcast? Coba bikin podcast kedaerahan. Segmentasinya jelas, sponsorshipnya jelas, gitu dan biasanya lebih kuat kedaerahan. Oke. Bayangin tentang Gorontalo, berapa banyak orang Gorontalo yang ada di Jakarta? Mereka kangen dengan Gorontalo. Mereka denger podcast teman-teman di Gorontalo, seperti podcast Mas. Benar-benar. Pendengar kita di Swedia, di Swiss, di Kanada, Australia, Brazil, dan mereka report ke kita. Hai, gue seneng banget dengerin podcast Mas. Gue kayak kangen tongkrongan di Indonesia, gitu-gitu. Ada yang for good di sana, ada yang mahasiswa, sampai ada, bang, gue denger lu mau ke Swiss ya. Gue udah for good di Swiss,
please kabarin gue kalau lu ke Swiss. Ada yang di Belanda, please kabarin kalau ke Belanda. Ada yang di Kanada, please kabarin kalau ke Kanada. Iya. Seru aja gitu. Iya. Wah, tapi nggak semua podcaster kayak lu, Mas. Banyak juga loh. Jadi bedanya apa sih kalau lu bilang podcast sukses gimana, kan nggak gampang tuh. Banyak banget yang buat podcast. Kalau gua ya, guys, gua bikin podcast ini karena suka dari dengerin ini, dari berapa tahun lalu suka dengerin Lewis Howes School of Greatness. Gua banyak belajar karena gua lari atau sepedaan dengerin kan. Lalu kemudian Mas bikin podcast, lo lucu ya, kayak nongkrong gitu kan. Tapi sayangnya banyak banget, Mas. Bener. Nah, gimana menurut lo? Podcast di Indonesia setahu gue udah ribuan sih kayaknya ya. Gimana? Udah ribuan. Mau nggak mau ya itu privilege kami sebagai public figure. Oke. Ya ibaratnya orang memulai langkah dari nol, kami udah berapa langkah. Cuman kalau buat teman-teman ya tadi salah satu strateginya, yang penting tuh isinya tulus kok. Banyak kok di kita bilang chart podcast, memang bukan public figure, itu banyak banget. Kenapa? Mereka tulus. Dan intinya adalah ketika kamu tulus ngasih sesuatu yang lu banget dan mewakili semua orang, itu pasti akan didengarkan. Dan kita dari podcast Mas, kita sangat terbuka untuk berkolaborasi. Dari kemarin kita jadi bintang tamu di podcast lain. Ada yang nge-direct message, Bang, saya punya podcast ini, boleh nggak kalau jadi bintang tamu? Dengan senang hati. Kenapa? Yang kita bangun ini bukan podcast Mas, yang kita bangun ini habitat podcast di Indonesia supaya lebih besar. Ketika lebih besar, ya kuenya lebih besar. Kita bisa membagi kue itu bareng-bareng. Jadi network effect lah ngomongnya. Bikin besar ya. Betul gitu. Jadi buat semuanya ya bikin yang tulus aja. Jangan dulu ngejar, gue pengen ini, pengen itu. Kayak kita kan, kita si podcast Mas bikin nyampah yang nggak bisa kita omongin di TV, nggak bisa kita omongin di radio. Disensor nggak sih sebenarnya gitu? Kan gue dengerin sekarang akhirnya disensor. Waduh, sayang sekali. Karena udah ada sponsor, udah ada sponsor mewakili. Tapi sebenarnya nggak ada aturan kan? Lu nggak boleh nyampah gini atau? Justru sponsor, please jangan berubah gaya lu, karena mereka pendengar kita juga. Gitu sih senengnya. Mas, ini kan podcast tentang School of Hustle, kerja keras, bisa sukses gimana. Tadi kan kita dengar lu ditipu 2 kali sampai kita nggak pernah dengar kan. Lu menurut lu ya, jadi gua ada beberapa pertanyaan sih. Pertama, kalau anak kecil misalnya anak gua nih yang kecil kan lihat lu kan, public figure, Dad, I want to be like Omes gitu, atau itu suatu karir yang layak nggak sih? Gua pengen jadi aktor. Itu suatu yang layak atau balik lagi ke dokter, pengacara, kantoran, gimana menurut lu? Masih karir yang layak nggak zaman sekarang ini? Sebagai artis gitu. ya. Menurut gue pastilah. Terutama kan orang bilang, wah TV bentar lagi bakal ini. Come on. Netflix. Selama wifi tidak gratis di Indonesia, selama kuota masih mahal, selama masih ada saudara-saudara kita di daerah, selama menara tower provider itu nggak menyebar luas, masih banyak yang nonton TV. Gue kan punya sekolah public speaking. Kita punya semua data itu. Berapa banyak penonton televisi? Lebih banyak daripada yang nonton YouTube. Kok gue berasa setiap kali tanya Omes jadi promosi usahanya yang lain ya? Public speaking. Jadi menurut kalau gue lihat dengar dari lu, kayaknya ini salah satu kunci suksesnya Omes, harus bisa public speaking. Betul ya? Setuju. Jadi gimana usaha lu yang terbaru public speaking? Kenapa? Ya public speaking karena kita senang ngomong. Dan public speaking itu adalah ilmu dasar manusia untuk bertahan hidup. Menjual sebenarnya kan ya? Menjual. Ya berkomunikasi kan? Saya pengen makan. Dagang supaya dapat uang. Ya ngomong. Public speaking, ya komunikasi di itu kan copywriting kayak gitu kan. Ya itu bagian dari public speaking. Copywriting, gitu. Caption writing. Semuanya gitu. Nah, intinya adalah akhirnya saya dan teman-teman kita bikin ada passion kita nih di komunikasi. Teman-teman Insert. Ya ada Indra Herlambang, Adri Danwatmaja, Nadia Mulya dan Lenatan. Itu obrolan udah dari lama. Kita ngajar yuk. Sampai akhirnya kita bikin namanya Compassion. Kita ngajar. Tadinya offline class. Ada pandemi gini akhirnya kita besar di online class. Kita punya pakai Zoom gitu, webinar. Pakai Zoom, webinar, bahkan
di webnya perusahaan-perusahaan. Karena kan gini sekarang. Nah ini apa ya? Ya sharing aja sih. Ini peluang bisnis baru. Iya. Ketika semua perusahaan zaman dulu seminar, semua karyawan se-Indonesia diterbangin ke Bali. Betul. Iya. Betul kan? Iya. Seminar dulu pagi-pagi, malamnya gala dinner. Iya. Sekarang nggak bisa. Iya betul. Berarti ada uang pesawat. Iya. Ada uang gedung. Ya nggak terpakai. Ya. Dan sekarang kita bisa Zoom dari Papua, dari Aceh. Iya. Di situ semua. Iya. Kita bisa nge-MC. Nah, makanya pandemi ini betul menghantam semua. Tapi bawa berkah juga ya. Nah, tergantung kita melihat peluang bisnis itu. Iya. Gitu, dan akhirnya perusahaan-perusahaan itu meng-hire kita Iya. untuk seminar, untuk public speaking class gitu-gitu. Dan ada salah satu modul bisnis baru yang sedang dikembangkan dari Compassion ini. Apa namanya? Apa? Sekolahnya namanya apa? Compassion. Communicate with passion. Nah, kita sedang mengembangkan arah yang lebih besar berikutnya, yaitu ya boleh ngomongin lagi. Ya. Kita sedang develop universitas. Waduh, gila. Gitu. Ya mudah-mudahan. Online atau enggak? No. Oke. Universitas. Oke. Jakarta? Waduh, mantap. Ya. Jadi kalau yang mau daftar nyari sekolah public speaking, kampus public speaking, tahan dulu sampai kampus kita jadi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Amin. Tapi ini amin. Tahapnya sudah 30% sih. Wah, maksudnya ya sudah berjalan memang. Tapi opportunity sih, karena sekolah aja anak-anak gua misalnya dari Amerika kan nggak bisa sekolah juga, online semua kan. Masih nunggu sampai tahun depan. Yes. Iya. Jadi opportunity sih. Iya. Ya seru lah. Mes, jadi balik lagi tadi. Kalau menurut lu apa nih? Kita mau di akhir podcast ini ya. Menurut lu rahasianya orang sukses atau kesuksesan lu itu gimana? Menurut lu? Kunci sukses lu itu apa? Apa ya? Gua ada sih beberapa sih. Gua ngamatin tuh ada beberapa sih. Tapi mau belajar sih. Mau belajar. Kenapa? Ini gue pernah ngomongin ke orang nggak ya? Gue tuh nggak bisa tidur. Oh, belum pernah ngomong. Nah, jadi gue tuh sebelum tidur otaknya muter. Oke. Jadi dulu lagi gini nih, udah gini. Dulu Omes otak mesum, otak masjid, otak mesin nih. Otak mesin. Oh bener, nama baru. Otak mesum berubah tobat jadi otak masjid, sekarang otak mesin. Jadi ini dari dulu, dari SMP lah, ketika udah mulai mikir. Jadi gue tuh kalau mau tidur, dulu tuh gini, aduh kayaknya seru ya kalau punya mobil, nanti tuh mobilnya gini, nanti setirnya begini, terus nanti gue cat begini, pakai bannya begini, velgnya begini dulu. Oh kalau punya sepeda nanti tuh begini, punya motor begini. Sekarang terus berkembang kan, makin dewasa. Dan dulu hanya di pikiran, sekarang gue tulis semua. Aduh gue pengen bikin hotel deh, hotelnya nanti namanya begini, nanti kalau berenangnya bentuknya begini, pintunya begini, sampai ke keset gitu-gitu. Itu kalau orang ngomong bayangkan law of attraction kan, lu mikirin sesuatu terus, lu nggak sadar tersimpan di bawah sadar, terwujud akhirnya kan. Ya. Vision board, lu buat vision board. Ya, makanya kenapa mau belajar dari konseptor, belajar jadi eksekutor. Dari eksekutor, tahapan berikutnya adalah menurut gue adalah kalau dalam usaha, bisnisman. Konseptor, eksekutor belum tentu sukses. Bisa rugi ya kalau eksekutor doang. Berikutnya bisnisman. Gitu sih. Karena lu mesti ngitung, lu mesti bisa cuan nggak ya kan? Kalau nggak cuan terus dikerjain. Harus realistis. Semua bisnis yang gue jalankan, ada bisnis plan-nya pasti. Gitu. Kalau nggak make sense, tutup. Kalau masuk akal, masih bisa bertahan, aja. Semua ada bisnis plan-nya. Tapi kita lihatnya kan dari luar lu banyak suksesnya ya, tapi tadi ternyata pernah tipu orang 2 kali juga ya. Bisnis gue yang tutup banyak kok, yang mungkin orang nggak tahu. Asli. Gue dari zaman kuliah udah bikin kafe tenda. Dari zaman kuliah udah gitu. Di Dago. Sama kakak sama adik terus. Gagal. Terus yang bikin kemarin warung macan. Istri belajar gagal. Es krim potong Singapura. Dulu kita istri sih usaha, cuman lagi sambil belajar. Sampai ada di beberapa ITC di mall-mall gitu, gagal.
Oh, gitu. oke. Banyak dan ya justru kita makin belajar kan. Iya. Good. Oke. Kita masih punya waktu closing atau sebenarnya sudah closing ya udah. Jadi gini, menurut gua nih, gua kenal Omes mungkin dari baru 2 tahun lalu tuh. Mulai awal tahun lalu. Wah, ini kayak dinilai dosen deg-degan, guys. Enggak. Jadi Omes ini nyambungnya gini. Waktu itu dikenalin temen Denny Casmala. Yes. Lu harus kenal Omes nih. Pikirannya futuristik, cocok kayaknya bakalan. Pertamanya kalau gua WhatsApp, waduh lama banget sampai sekarang. Tapi itu suatu kelebihannya dia juga. Menurut gua kekurangan gua juga sih. Kadang dikritik bini juga. Kita kalau gua multi Windows, kalau buka langsung banyak gitu sekaligus beberapa, kadang WhatsApp orang sambil ngomong gitu kan. Tapi Omes itu orangnya presence. Jadi orang yang diajak ngomong tuh rasa dihargain, benar-benar dia fokus di sana. Kemudian juga gua lihat waktu sering sepedaan kayak atau berapa kali dengan Omes ketemu ya. Di mana-mana dia disapa orang. Jadi orangnya supel juga karena mungkin pertemanan gua kenal pertama orangnya sincere. Jadi nanti ngomong tadi tulus kan. Jadi tulus sama juga dia jaga komitmen. Kalau sudah ngomong sesuatu, gua lihat Omes itu bedanya ya. Dia kalau ngomong sesuatu dia datang. Kayak kita tahun lalu launching segmen bot. Ya. Malam-malam juga masih datang. Kaget. Gua sama anak kaget. Beneran datang juga nih. Padahal sudah mau tutup ini masih datang juga mainan skuter, go-kart. Jadi itu gila Omesnya. Jadi dari podcast ini gua harap teman-teman yang dengerin bisa kalau suka bisa like sama subscribe channel ini. Yes. Juga available di Spotify juga under Setiawan Winarto. Mes, thank you so much, Mes. Thank you banget semuanya.